Dalam kehidupan sehari-hari, humor sering menjadi jembatan yang menghubungkan antara kita dengan orang lain. Namun tidak selalu humor tersebut mampu menghadirkan tawa yang menyenangkan. Terkadang kita berhadapan dengan orang yang cenderung membuat candaan yang tidak hanya kurang lucu, tetapi bahkan menyakitkan hati. Ayo, siapa yang pernah berada di posisi itu? Dipertemukan dengan seseorang yang candaannya bikin menyakitkan hati. Tapi jangan khawatir, karena menyikapi situasi ini tentunya bukanlah hal yang mudah. Namun kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya menghadapi candaan yang tidak menghargai perasaan. Kemudian ada banyak hal-hal lainnya yang akan kita bahas di episode kita kali ini. So, pastikan station didengarkan baik-baik, simak sampai selesai, dan semoga bermanfaat. Well, bagaimana sih caranya menghadapi candaan yang tidak menghargai perasaan? Nah, bercanda. Bercandaan yang menyakiti hati itu bisa menciptakan ketidaknyamanan dalam situasi sosial. Namun ada beberapa tips yang bisa membantu kita menanggapi dengan bijak dan menjaga keseimbangan dalam interaksi. Jadi ini nih posisinya kita yang dibecandain. Nah, kan banyak tuh teman-teman di tongkrongan misalnya yang bercandanya tuh kadang kelewatan. Aduh, kadang memang langsung kena mental, tapi ya jangan khawatir lah. Kita coba membahas bagaimana sih tips-tipsnya. Yang pertama itu kita harus lihat dulu nih, tinjau dulu niat dibalik humor itu. Jadi terkadang orang yang buat candaan yang seperti itu sedang tidak menyadari bahwa hal-hal yang dia lakukan itu akan menimbulkan efek terhadap orang lain. Nah, meskipun terlihat seperti candaan biasa, namun kan setiap orang tuh menanggapinya dengan berbeda-beda. Jadi efeknya tuh kepada setiap orang ya bisa berbeda-beda juga. Padahal seringkali nih orang yang membuat candaan yang tidak sensitif juga kan memerlukan pemahaman dan arahan tentang efek yang mereka katakan. Nah, ini perlu menjadi bahan pertimbangan saat kita mau ngejokes, mau bercanda dengan teman-teman kita. Ya sebenarnya sih ini bukan hanya tentang bagaimana kita menyikapi candaan tersebut, tetapi juga tentang kesempatan untuk mengedukasi dan membantu orang lain menjadi lebih sadar akan dampak dari perkataan dan kelakuan mereka. Dengan demikian, dengan mencari pemahaman terhadap niat dibalik candaan yang kurang pantas, tentunya itu akan membantu kita untuk menilai situasi yang lebih baik lagi, juga memberikan pandangan yang lebih baik kepada orang lain tentang perasaan dan sensitivitas. Ya mungkin kita sering melihat juga nih, ada beberapa di sosial media itu yang sampai minumannya ditumpahin anggur rokok, dan itu kan bercandaan-bercandaan yang sampai makanan diinjak. Ya menurut saya sih itu sudah kelewatan batas juga sih sebenarnya. Ya walaupun mungkin ya orang-orang yang melakukan itu atau teman-teman kita yang melakukan itu ya mungkin niatnya tidak seperti itu. Ya mungkin bisa jadi sih ke bawah suasana. Tapi tugas kita juga nih sebagai seorang teman ya harus mengingatkan bahwa bercanda memang tidak sebercanda itu. Oke, yang kedua ini adalah mengekspresikan perasaan dengan bijak. Jadi ketika kita dihadapkan pada candaan yang benar-benar menyakitkan, penting untuk tidak menahan perasaan kita, diluapkan saja. Tapi perasaan kita harus disampaikan dengan bijak. Jadi ini bukan soal menyalahkan atau menghadirkan konfrontasi, tetapi ini lebih kepada menjelaskan bagaimana candaan tersebut mempengaruhi kita secara pribadi. Jangan ragu untuk mencari kesempatan yang tepat untuk berbicara dengan orang tersebut atau si pelaku secara pribadi.
Dengan melakukan hal itu tentunya akan melindungi diri kita sendiri, tapi juga selain itu akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpikir lebih mendalam tentang efek-efek yang bisa ditimbulkan dari kata-kata atau tingkah laku mereka. Hal yang ketiga adalah jauhi konfrontasi langsung. Nah, saat kita dibicarain yang kelewat batas, ini yang sangat berkesan sekali. Ini saya pernah lihat di sosial media, ada orang yang minumannya ditumpahi abu rokok oleh temannya, lalu dia tidak merespon apa-apa, hanya diam saja. Itu menurut saya anak muda itu luar biasa. Luar biasa sekali sabarnya. Dan memang seperti itu sih sebenarnya, kita tidak boleh melakukan reaksi yang terlalu tajam atau konfrontatif. Kenapa? Karena hanya akan memperburuk situasi dan bisa jadi akan menimbulkan pertikaian. Ini sebenarnya berat untuk dilakukan, tapi bisa dicoba dan mudah-mudahan kita tidak berada di posisi itu. Salah satu pendekatan yang bisa kita ambil adalah dengan mengalihkan pembicaraan atau mencari waktu yang tepat. Jadi kembali lagi sih sebenarnya bahwa dialihkan saja tuh tema pembicaraan kita saat berada di tongkrongan. Misalnya sedang bahas A, terus tiba-tiba ada bercandaan yang kelewatan, ya kita alihkan untuk membahas B dan seterusnya. Yang keempat adalah pilihlah waktu yang tepat untuk berbicara. Saat kita memilih untuk memberitahukan teman kita bahwa candaannya kelewatan, ini tidak boleh asal-asalan juga, karena akan dikhawatirkan akan menimbulkan atau akan memperburuk situasi. Jadi cobalah untuk menjaga keseimbangan antara menyampaikan perasaan dan menjaga kesejahteraan mental kita sendiri. Karena bagaimanapun juga pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan lebih baik tanpa harus mengorbankan kesehatan emosional kita. Hal yang kelima adalah menjaga kesehatan emosional. Seperti apa sih kesehatan emosional itu? Dan saat kita merasakan bahwa candaan seseorang secara berulang kali menyakiti hati dan memberikan dampak negatif yang cukup kuat, maka penting untuk memprioritaskan kesejahteraan emosional kita sendiri. Mengontrol diri kita sendiri, bagaimanapun juga kesehatan kita jauh lebih penting dibanding kita harus ngamuk-ngamuk alih-alih untuk menjaga gengsi atau apalah segala macam. Yang mending jaga kesehatan saja. Hal yang keenam yang tentunya sebaiknya memang dilakukan adalah menjaga jarak dengan cara yang tepat. Orang-orang yang seperti itu sebaiknya kita harus membatasi interaksi dengan mereka. Tapi bukan berarti kita harus memutuskan hubungan atau memutuskan silaturahmi, tidak seperti itu. Tapi ini kita hanya ingin memastikan bahwa kita memberikan diri kita ruang untuk menyembuhkan diri dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat candaan yang tidak sensitif. Jadi bagaimanapun juga dengan memprioritaskan kesehatan emosional kita sendiri, kita mengambil langkah untuk merawat diri dengan bijaksana tanpa harus melanggar hubungan yang ada secara dramatis. Hal yang ketujuh adalah fokus pada hubungan yang membangun. Saat kita dihadapkan pada situasi di mana candaan seseorang kurang menghibur atau bahkan menyakiti, fokuslah pada aspek positif dalam interaksi tersebut. Ya, bisa jadi itu akan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan. Ingat ya, fokus pada hal-hal yang positif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.